Kalau Bang Mesia dia Turunin nggak aja. berani. Kalau Bang Mesia dia nggak berani tadi. buka cam. Karena Bang Mesia itu lubang hidungnya ada banyak. 3. Anak surga. Halo anak surga. Oke, sebentar katanya. Di surga ada anak ya? Itu mereka anak-anak Tuhan. Mereka kan Jadi ngakunya kan anak-anak Theos. Jadi orang-orang yang ini ya. Ini si golongan Hitler ini. Iya, sama kayak Hitler ngaku-ngaku anak Theos. Naik aja bro admin, naik aja nyimak. Nanti kalau mau ditanggapin silakan. Sebenarnya bukan sama Hitler aja sih, mereka sama. Julius Caesar juga ngakunya anak Tuhan, anak dewa. Mereka pikir Tuhan itu bapak mereka ya. Gini. Menurut mereka Tuhan itu bapak-bapak. Oh, makanya ada film itu yang bapak-bapak tua itu pakai kursi roda, pakai itu apa namanya? Itu di Daniel, Iya. itu penampakan Tuhan dalam kitab Daniel. Tuhan duduk di atas kursi roda yang bentuknya udah tua. Iya, yang rodanya itu pakai api itu dia ya. Api. Itu penampakan Jadi- Tuhan perjanjian lama. Kalau dia nampak lagi gua kapok juga dia. Kalau Bang Mesia misalnya didatangin Tuhan laki-laki terus dia mau cium kening Bang Mesia mau nggak? Gua isapin sekalian. Biar dia nggak balik-balik lagi. Ya, Bang ya, tanggung ya Bang Teguh ya. Kalau Bang Teguh ada Tuhan laki-laki ngedatangin abang, itu dia mau cium kening abang, gitu. Abang mau nggak? Ngapain dia cium-cium? Ya kan dia Bang, Tuhan. coba dulu lah, siapa tahu enak. Dia mau cium kening abang. Coba aku tanya anak Tuhan deh. Bro admin, Selamat malam Uni. malam bro. Bro, kalau seandainya Yesus datang, dia mau cium kening lu kasih nggak? Ya mau toh. Iya. Kalau dia mau cium enak ya bibir Bang lu Bro mau? ya. Gimana ulangi? Kalau dia minta cium bibir lu mau? Kalau Maulah. cium bibir ya mungkin ya enggak tahu ya. Kalau Ya, kedekatan mau. kan kayaknya kalau bibir laki-laki sama laki-laki ya nggak wajar aja sih. Tapi kan itu pernah dilakukan sama Petrus sama Paulus. Nah Cium mungkin kudus. zaman itu yang nggak tahu ya namanya budaya zaman itu ya. Nih kita pakai ini ya. Bang Bro dicoba dulu, siapa tahu enak Bang. Ketagihan. Ya kalau sama lawan jenis kan mungkin udah ya umum bodoh ya. Gak ada Kalau rotan. yang sejenis ini yang agak Bang Ini Bro, gak ada rotan akar pun jadi Bang. Ini aku tuh nggak ngarang ya. Dulu tuh pernah diyakini bahwa cium kudus ini terjadi ini. Bibir sama bibir tuh. Ya. Perpisahan Santo Petrus dan Paulus penampilan Awas para rungkat rasul ya, awas tersebut. rungkat. Ya, memberikan ciuman kudus satu sama lain sebelum kemartiran mereka tuh. Mereka cium kudus dulu. Makanya aku tanya, Ya, tapi mungkin bro kalau admin dalam kalau makna tertentu tapi ya tunggu, cium. kalau bro admin Yesus misalkannya datang dia cium pipi kamu kanan kiri terus kening kamu kasih. Walaupun dia tidak sebaya dengan kamu, datangnya pas umur 33 gitu. Dan dia jenggotan gitu. Iya ya, jadi ya Kamu kasih. dalam makna Kamu izinin. ini ya kasih tau. Oh, kasih. Yang penting Peluk-peluk bukan ya, Bang, dalam pengertian birahi udah. Ya kan birahi itu tersimpan di dalam dada. Kan nggak ada yang tahu. Kita nggak ada Bang yang sama tahu loh di Tuhan antara gak kita yang birahi birahi. mah. Ya kan Tapi sebagai kalau aku lawan jangan. ininya kan mesti Kalau tahu aku toh. jangan. Aku jangan ada laki-laki ganteng berjenis kelamin laki-laki terus Tuhan cium kening aku, jangan. Bahaya itu. Apalagi aku normal. Iya ya sama lah kayak anak kayak ayah bapak ke anak Tapi kan. coba lu bayangin bro admin. Misalnya si Reinhard Sinaga kan di penjara. Tiba-tiba dia didatangin Yesus. Yesus mau cium pipi kanan ke kiri dia gitu. Kira-kira aman gak itu Yesus di tangannya itu? Ya maksudnya aman gimana nih? Aku nggak kenal sih itu siapa. Si Reinhard Sinaga itu kan yang terkenal di luar negeri gara-gara ngejar lubang bokong orang.
Masa lu nggak tahu? Renhat Sinaga. Aku nggak dengar beritanya sih. Nih. Oh, itu di Inggris. Dilupakan aja lah Bang Bro, ini bagusnya itu amatan ekonomi dia, lebih pintar. Bahas ekonomi Beda. aja Bang. Ini anak surga, jangan lari kita. Ini ada anak surga mau nanya. Silakan. Baik. Boleh saya bertanya? Memang teman-teman Silakan. Kristen bertanya aja di sini. Boleh saya bertanya? Ya ampun. Pada Boleh, siapa? Bro admin, Boleh silakan Bro Bang, admin. boleh silakan. Oh, begini. Baik, siapa? Bro admin. Jawab. Bukan, dia maksudnya mau tanya ke Uni mungkin. Kenapa diturunin host? Tinggal tanya Nggak ada, ke turunin, nggak Bang ada. kalau masih di bawah. Mendingan Bro admin Nggak ada aja, diturunin. bahas ekonomi Bang. Bro, Ya, Jangan, yang Bang, Kristen nanti kalau mau netizen tanya marah. silakan. Netizen lagi ingin dengar diskusi Bro admin sama abang tadi dulu. Kenapa turun tadi si anak dari surga itu? Udah dijemput Nggak tahu. bapak di surga mungkin. Panggil ibunya mungkin. Belum nanya udah turun. Naik lagi anak surga. Loh, kenapa Diki? Ya udah dinaikin lagi. Oke, silakan bertanya. Baik. Sudah? Sudah bicaranya? Selamat malam Uni. Malam Pak Jakobus. Pak Jakobus sebentar ya. Ini ada anak surga mau tanya ya. Boleh. Oke, silakan. Loh, Eh? turun. Lu kemana dia? Wah, Moderator jangan diturunin dulu dong. Awas Bentar. ya kalau bilang diturunin, dia turun sendiri. Oh ya udah. Ya, Pak Jakobus silakan. Pak Jakobus mau bertanya atau mau menjelaskan silakan. Tidak, saya mau bertanya, kemarin saya sempat dengar Suma ngomong ndak enak di roomnya sahabat Bang Suma. Apa? Apa Ini Pak kata? Karen ya? Oh, Bang Karen Tesalonika. Iya, Apa kata Bang Zuma? Ya pokoknya nggak enak lah didengar lah. Dia katanya udah pernah netek Umi teteknya tetek basi katanya. Nggak percaya aku kalau Bang Zuma ngomong gitu. Nggak tahu lah, kaget-kaget dia seperti itu loh. Saya bilang kenapa ini kayak begini. Nggak, itu bukan Bang Zuma. Itu akun yang mengatasnamakan Bang Zuma yang suaranya mirip Bang Zuma. Mirip Bang Suma suaranya. Jadi Baik. akun itu Tapi pas saya tanya-tanya dia langsung Dibesarkan kabur saya. dari keluar. bukan, itu bukan Bang Zuma. Nggak mungkin Siapa Bang yang mau Zuma begitu. diskusi? Siapa? Di sini Oh, nggak boleh anak surga kalau awam diskusi sama kami. Bolehnya cuma bertanya doang. Loh, Saya cuma konfirmasi itu saja Uni karena saya dengar. Itu nggak benar Bang Tesalonika ya. Oh ya. Bang Saya Zuma cuma- tidak sekotor itu. Bang Zuma sangat Tidak menyayangi mau saya. berdiskusi. sama sekali loh. Apa sih Bentar. anak surga? Boleh saya Ini- bicara? Anak neraka. Orang lagi ngomong sama Bang Karen Loh, Tesalonika. kenapa? Ya sabar dulu. Ini Bang Karen ini Kristen juga. Dia mau ngomong dulu. Kamu nih kayak NPD banget. Dia pengen kayak dapat perhatian, kayak pengen ditanggapin. Baik, Gantian dulu. Silakan Bang. Ya, Bang Karen silakan. Saya cuma konfirmasi itu saja. Saya pikir ada apa lagi. Bukan. Bang Zuma itu tidak mungkin seperti itu. Tapi Saya kenal Bang. Suara bisa Bisa. bisa ditiru. Ada yang mirip suaranya sama Bang Zuma. Akunnya itu namanya akun sahabat Bang Suma. Iya. Nah, itu sahabat dia. Bang Zuma nama akunnya itu, akun palsu itu. Akun palsu. Tapi suaranya persis sekali loh. Iya, Nggak ada perbedaannya. Bang Karen, saya ini orang bilang yang itu akun mengenal baru, bertahun-tahun Bang Zuma. Semarah-marahnya Bang Zuma ke saya, dia tidak akan seperti itu. Pak Karen ini bukan orang baru di TikTok loh. Allahu Akbar. Masa iya? Enggak. Makanya saya bilang ini semua beneran bahasanya logatnya itu enggak. Ada orang Islam yang juga ikut ketipu kemarin. Bahkan dia sempat kirim paus karena didengarnya suaranya mirip. Ternyata itu palsu. Karena waktu dia live, Bang Zuma juga live. Oh. Ya Gak mungkin sampai Bang Zuma kaget. begitu. Bang Zuma itu abang saya. Kami sama-sama berjuang di jalan yang sama. Beliau itu orang Nah, yang itu sangat makanya saya-
jahat itu dan tidak mungkin bilang begitu. Oke Bang Karen ya, kita sudah cukup konfirmasinya ya. Boleh. Tidak ada satupun. Sudah? Ya oke, anak neraka. Bentar ya Bang Karen ya, ini anak neraka mau nanya dari tadi. Boleh Silakan. saya bicara? Boleh saya bicara? Silakan kamu bertanya aja. Banyak kali prologmu dari tadi loh Dek. Jadi gak mau diskusi. Saya itu diskusi itu pilih-pilih orang. Kalau orang itu Nah, kompeten. begini. Ini kenapa Sungguh sih, Bang? nekat yang nyata. Apa ini? Lu kenapa? Bang Karen tolong di-handle dulu atau Bro Admin? Bro Admin tolong di-handle dulu nih. Udah nggak ada. Itu kenapa sih orang barusan? Telat lu kalau ngeludah tuh kayak gua. Nah gitu. Belajar. Orang udah turun baru Apa itu kayak gitu? Ini dulu. Gitu. Ini udah turun baru Apa Cebi? Si Kak ajarin Cebi dulu lah. Bang Teguh ajarin dia ngeludah dulu. Mana ini mau? Ludahnya bedaha itu Cebi. Jadi gak mau diskusi. Nggak gitu. Nggak gitu Cep. Harus ada. Gak bisa. Gitu. Gak bisa. Harus ditarik dulu. Dikumpulin dulu sini baru dikeluarin. Gitu. Itu namanya ludah. Harus belajar. Ayo ini ajarin yuk. Gak bisa. Nggak bisa nih jadi pewaris ilmu aku nih. Udah jadi. Mau lagi? Mau lagi gak? Mana coba sini aku coba naikin kita tes ya. Nih caranya gini Cep ya. Ini bukan. Ini caranya gini. Ntar ya. Cep itu harus belajar banyak sama Uni ya. Ini caranya. Dulu ya Dek. Iya Kak. Mau istirahat. Assalamualaikum. Oh pinter cuy. Iya Kak. Iya Kak. Tuh marah lo Bang Mesia lo Cep lu ngeludah-ngeludah depan dia. Kok gue sih? Udah pinter Cebi kayak gitu ya. Gitu caranya ya Cep. Tapi Bang Bro Admin belum pernah ya kena keludah kudus ya. Oh enggak, Bro Admin ini teman kita. Dia teman diskusi. Aku tuh sama dia respect. Aku hormat sama dia. Karena dia salah satu orang Kristen, oknum baik dia. Jarang-jarang ada orang Kristen baik. Cuman dia salah satunya. Yang lainnya nggak ada. Cebi gak cocok katanya. Aku mau belajar Ada Bang ngeludah. Nandar tuh di bawah tuh. Mana? Pengen belajar ngeludah. Naik, monyong. Biar kami juga enak lihat obrolan kalian gitu. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Di sini, dimanapun aku berada, biasanya tuh aku minta sama host, sama yang punya Komal itu, aku tidak mau diskusi dengan orang-orang awam karena itu aku berdosa. Aku nggak diizinin sama agama aku debat sama orang awam karena itu kayak kita tuh mau ngerendahin mereka. Udah tahu mereka nggak ngerti apa-apa, terus masa diajak debat? Itu nggak boleh. Lagi pula kita nggak sembarangan debat. Yang didebat itu orang yang mengaku punya literasi tapi dia salah dalam memahami, itu boleh didebat. Tuh. Assalamualaikum Evangelis Yonatan Nadar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jonathan Nandar kemarin diincar sama Oten. Akhirnya dia memutuskan diri untuk tidak lagi pakai filter. Gitu. Iya kan? Di sini hujan gede, sinyalku ngadat. Wah di sini masih gerimis. Ya intinya Sudah mau teman-teman, kita itu apa? Apa? Nandar? Yonatan? Di sini hujan gede, wifi ku ini kayaknya apa juga jelek. Mau musim Anak hujan. surga, kalau kamu mau, oh gitu, kamu boleh diskusi tapi buka cam. Aku besarin nih. Aku turunin Nandar dulu. Apa diturunkan?
Bukan kamu yang diturunkan. Loh, gini. Bentar dulu, aku besarkan diri aku dulu. Apa, Bang Teguh gedein aku bang. Buat latihan aja tadi, latihan Kecilin menurunkan aja. oten. Nah Aku aja. kecilin. Nah silakan buka cam, baru kita boleh diskusi. Kalau orang awam nggak ngerti apa-apa, nggak bisa diskusi sama saya. Baik, sudah ngomongnya? Oh ini Sudah? izin turun ya? Ya Nanti bro sambung admin, lagi. sehat-sehat Silakan, terus. silakan. Jadi merasa pintar? Apa ini? Kok cosplay Edis tuh nggak punya identitas sekali kok. Kok dan niru Edis tuh biar apa? Coba biar dapat kolekte kayak Edis. Ngapain kau jadilah dirimu sendiri. Mana dia? Dia tuh pengen cosplay Edis supaya dia dapat kolekte mungkin. Kasian banget orang-orang begini. Udah ada telepon lagi nih. Gitu loh. Iya, yang mau diskusi minta permintaan, tapi yang santai lah. Jangan belum apa-apa kalian udah menampakkan apa sifat keotenan kalian itu. Susah bang. Jelas. Dihilangkan sifat keotenan itu. Oke kita materi ya, kita kajian biar tidak terbuang waktunya, biar teman. Ini soalnya di YouTube, ngadat dari YouTube. Oke, Bang Teguh lagi balas chat atau lagi telepon? Enggak, kita enggak, tunjuk. ini aman-aman. Oke, kita tunjukin data ya. Aku tuh punya materi-materi komparasi diskusi lintas agama. Itu ada ini nih. Pertama ada banyak materinya. Yang pertama adalah materi konsep ketuhanan, materi tentang konsep kitab suci, materi konsep kenabian, konsep keselamatan, tentang Isa dan Yesus, materi tentang Bani Israel, materi Islam dan sains, dan Kristen dan sains, materi manusia dan iblis dan malaikat, materi tentang wanita, materi sejarah dalam agama kita, materi konsep Islam sendiri khusus dan tentang ajaran-ajaran kotor, ajaran-ajaran lendir gitu. Nah inilah materi aku dua arah yang ingin aku bagi-bagi buat kalian. Mungkin yang jarang aku bahas itu kita ke Bani Israel dulu deh. Jadi tentang Bani Israel ini teman-teman, mungkin kita berpikir begini ya. Kenapa teman-teman kita Oten itu mereka bisa tersesat? Sebenarnya karena mereka percaya kepada orang-orang yang senang mendengarkan kabar-kabar bohong. Karena teman-teman kita Oten itu mendapatkan informasi tentang Tuhan itu dari orang-orang munafik, yaitu orang Farisi dan Saduki. Nah, jadi ada statement doktrin dari orang Kristen bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud dan dia melanjutkan tongkat kerajaan Daud. Sementara kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal kedua nomor 3 sampai ke 4, silakan dicatat ayatnya kalau teman-teman muslim perlu. Dituliskan begini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Theosmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa. Maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Apa yang bisa kita tangkap dari ayat ini? Ternyata di ayat ini dikatakan bahwa kalau seandainya Bani Israel itu mengikuti ajaran Nabi Musa, tidak bercacat, tidak bercela, serius menjalankan hukum-hukum Taurat, karena ini Daud bicara kepada Salomo, maka kerajaan Daud itu tidak akan terputus, tetap akan menjadi raja, tetap akan diturunkan nabi lah, kurang lebih begitu kalau pakai istilah alegorinya. Tapi pada kenyataannya kita tahu ketika Daud bicara kepada Solomon, Solomon sendiri mengingkari hal itu karena Solomon berzina dengan perempuan-perempuan menyembah kepada Theos lain menurut perspektif orang Kristen. Maka seharusnya kalau Tuhannya ini konsisten, maka setelah Solomon tidak ada lagi raja-raja dari Israel. Kenapa?
Karena di sini dikatakan kalau anakmu hidup memegang hukum Taurat maka kerajaan Israel itu tidak terputus. Tapi pada faktanya mereka juga percaya bahwa Solomon itu telah mengkhianati hukum Taurat dengan menyembah kepada berhala. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa ini mereka yakin Tuhannya tidak konsisten. Kemungkinan kedua adalah satu raja-raja ini ayat palsu, ayat mengatasnamakan Tuhan. Kemungkinan yang ketiga adalah bahwa Solomon atau Sulaiman itu tidak pernah menyembah kepada ilah lain kecuali kepada Allah. Karena memang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-102 Nabi Sulaiman itu dibela oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Kata Allah, wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah kafir. Nah, makanya kalau seandainya teman-teman kita Yahudi dan Kristen itu konsisten mengikuti kitab sucinya, maka seharusnya mereka percaya bahwa kerajaan, kenabian atau surga atau utusan itu tidak lagi berada di tangan orang Israel. Itu kenapa relevan sekali ayat ini membuktikan bahwa kerajaan yang dimaksud kenabian itu diberikan anugerahnya kepada bangsa lain, yaitu Bani Kedar dan Bani Nebayot. Nah, ini kalau mereka konsisten dengan ayat ini. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-40, ayat kitab raja-raja ini itu terkorelasi dengan Al-Quran. Nah, bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Kata Allah gini, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janji kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Di Al-Quran Allah jelaskan bahwa kalau memang Allah pernah berjanji kepada Bani Israel, janji itu akan dipenuhi oleh Allah. Syaratnya Bani Israel patuh kepada Allah. Tapi ternyata Bani Israel ingkar kepada Allah. Buktinya ketika mereka selesai diselamatkan oleh Nabi Musa, apa kata mereka? Wa isqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan fa akhazatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Lalu berkatalah orang Bani Israel kepada Nabi Musa, kami tidak akan menyembah kepada Tuhanmu sebelum kami melihat dengan mata kepala kami langsung. Maka kemudian summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, ya. Takun apa tashkurun? Astagfirullah. Tashkurun, ya. Nah, jadi kata Allah, maka Allah bangkitkan mereka dari kematian karena Allah hukum mereka dengan kematian pada waktu itu, dan mereka dibangkitkan kembali supaya mereka bersyukur kepada Allah. Dan ternyata teman-teman, di dalam kitab raja-raja ini juga sama diksinya, bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya kepada Daud itu memberikan tongkat kerajaan itu tetap kepada keturunan Daud dan Solomon asal mereka itu patuh kepada Taurat. Tapi anehnya teman-teman kita Kristen percaya bahwa Solomon itu telah berkhianat, orang Israel telah berkhianat, tapi kok bisa kerajaannya tetap sampai ke Isa? Artinya teman-teman Kristen mengatakan Tuhannya tidak konsisten. Kalau mereka konsisten dengan kitab mereka, maka seharusnya mereka percaya bahwa Yesus itu bukan Bani Israel, tapi Ibnu Maryam. Jadi Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu bukan keturunan Nabi Yakub dari nasab seorang ayah. Kata Rasulullah, nasab seorang anak itu dari bapaknya kecuali Fatimah, Hasan dan Husain. Jadi Nabi Isa ini bukanlah Bani Israel tapi Ibnu Maryam. Makanya di Al-Quran dia tidak dipanggil dengan Bani Israel, tapi dipanggil Ibnu Maryam. Tapi beliau diutus kepada Bani Israel. Jadi sesuai, relevan. Kalau kita itu tidak akan tidak akan mengingkari ayat ini. Keyakinan kita umat Islam itu sejalan dengan ayatnya orang Yahudi ini, gitu. Nah, terus kita bicara tentang orang-orang ayat-ayat yang terkorelasi lagi antara kitab Perjanjian Lama dengan Al-Quran. Nih ya, mana nih? Oke, kita lanjut. Bukan itu deh, kita lanjut ini. Dalam Al-Quran surah mana nih? Bentar ya. Di sini dikatakan, bukan ini. Tentang Bani Israel aja kita bahas dulu ya. Bentar.
Nah, di dalam dalam Bible ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa Bani Israel ini adalah orang yang tidak layak lagi menerima karunia Tuhan, termasuk di dalam kitab Yesaya pasal ke-5 nomor 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Maka sesuai dengan perkataan Yesus bahwa orang Bani Israel itu sudah tidak lagi mendapatkan karunia Tuhan, karena Yesus pernah berkata begini, kamu tidak akan bisa melepaskan diri dari hukum neraka. Artinya Yesus sendiri itu mengklaim bahwa Bani Israel itu memang tidak lagi akan mendapatkan rahmat dari Allah. Itu kenapa sampai detik ini mereka melakukan kezoliman di muka bumi. Yang kalian lihat sendiri yang terjadi sekarang ini, mereka menghabisi nyawa-nyawa anak kecil yang tidak bersalah. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan beberapa ayat dalam kitab Tanakh yang aku percaya masih ada sisa-sisa kebenaran di dalam itu betul-betul terwujud saat ini, di mana orang-orang yang ngakunya Yahudi, yang ngakunya keturunan Bani Israel, itu membuat kerusakan di mana-mana. Seperti itu. Nah, jadi memang pantas tidak lagi ada nabi, dan tidak ada lagi nabi di antara kalangan mereka, karena mereka itu sudah berkali-kali diutus para nabi dan mereka tolak nabi itu, bahkan mereka bun-bun di antaranya. Makanya Yesus berkata, telah penuh nubuatan Yesaya bahwa biarkanlah bangsa ini buta, punya mata jangan sampai melihat. Intinya sama seperti Al-Quran, summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Nah, itu kenapa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran surah Al-Baqarah, afatasma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kata Allah, apakah kamu Muhammad akan berharap mereka beriman kepadamu, sedangkan di kalangan mereka ketika mendengarkan kalam ilahi mereka rubah takrif. Jadi orang-orang dari kalangan Bani Israel itu memang orang yang kata Allah kepada Rasulullah, jangan pernah berharap keimanan dari mereka. Karena mereka itu adalah orang yang memang sudah terkunci juga pintu hatinya. Nah, kalau orang ahlul kitab dari kalangan Bani Israel yang menolak kenabian Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, itu tidak akan lagi beriman kepada Allah. Karena apa? Karena memang mereka dilaknat Allah dari lisannya Nabi Daud dan juga lisannya Nabi Isa. Maka bagaimana mungkin orang-orang Kristen yang mengikuti mereka itu percaya kepada kebohongan-kebohongan yang mereka ada-adakan itu selamat, diterima Yesus. Karena dalam Yohanes pasal 4 nomor 37 dan 40, Yesus pernah berkata bahwa yang menginginkan kematiannya saja bapaknya adalah sibilis, apalagi orang-orang yang menikmati kematiannya tiap tahun dan merayakannya. Nah, jadi itu kenapa dalam riwayat hadis kita itu surga itu dimasuki hari Jumat, dimulai dari umat Islam, baru kemudian bukan surga ya, maksudnya dihisapnya manusia itu dimulai orang Islam dulu yang dihisap. Itu ada hadisnya tuh. Kemudian baru orang Yahudi, kemudian baru orang Oten. Karena Oten ini lebih keji daripada Yahudi. Sementara Yahudi ini adalah orang yang sudah dilaknat loh. Dari Oten ini di bawah Yahudi banget tarafnya, di bawah Yahudi banget. Makanya kalau kita lihat kerusakan yang dilakukan Bani Israel itu, kalau kita lihat ya sejarah nih ya, itu beberapa kali, tidak sampai seperti yang dilakukan oleh Oten. Oten itu berkali-kali, 500 tahun inkuisisi, 200 tahun perburuan penyihir, kolonialisme beratus tahun, perang salib sampai bertahun-tahun. Sesama mereka saling baku hantam sampai rusak peradaban, sampai kolaps Eropa gara-gara mereka menjadi otoritas tertinggi. Maka tidak mungkin ya mereka lebih mulia daripada kita gitu loh. Tidak mungkin dari secara faktual, tekstual, dan kontekstual. Secara tekstual, Yesus berkata yang menginginkan kematiannya saja adalah bapaknya iblis. Lalu bagaimana dengan yang menikmati kematian Yesus dan mengutuk Yesus? Tentu lebih iblis daripada iblis gitu. Nah, jadi inilah bukti ini alasan aku bilang kenapa teman-teman kita Oten itu mereka tuh tersesatnya sungguh luar biasa jauh. Karena mereka itu mengikuti informasi yang diberikan sama orang-orang yang sudah dilaknat oleh Allah, yaitu orang-orang yang senang mendengarkan kabar bohong. Nah ya, nih ya, aku bacakan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-89. Dan setelah
Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Jadi di sini dikatakan bahwa dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Jadi Allah itu melaknat orang karena ingkar, bukan karena dia keturunan seperti di dalam kitabnya Bani Israel ya. Dilaknatlah satu kelompok kaum itu karena dia bukan Bani Israel. Tapi kalau di dalam Al-Quran Allah melaknat orang-orang Jews itu, Yahudi itu, Bani Israel itu karena mereka ingkar kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka tuh berdoa kepada Allah ya. Dengar baik-baik nih, ini perbedaannya nih. Mereka itu meminta kepada Allah ya, sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka. Jadi orang Yahudi ini belum tentu syirik ya, karena mereka itu tidak menyekutukan Tuhan, tapi mereka itu kafir, ingkar. Nah tapi kalau orang-orang Oten itu gelarnya banyak banget. Kafir juga, ingkar juga, musyrik juga, jahil juga, fasik juga, zindik juga. Jadi banyak banget. Makanya tuh lebih buruk, seburuk-buruknya makhluk mereka itu. Nah karena mereka itu yang paling parah dari mereka itu bukan hanya kafir ya, setelah kafir mereka tuh musyrik gitu. Nah jadi ini yang sementara mereka sendiri dapat informasi dari orang-orang yang gampang berdusta dan mendengarkan kabar dusta. Seperti itu kira-kira. Mungkin itu dulu dari aku. Jadi buat teman-teman Oten yang ingin bertanya, silakan. Kalau enggak aku lanjut ke materi selanjutnya. Mungkin dalam 30 menit ke depan kita lanjut materi ya Bang Teguh ya, kalau nggak ada teman-teman Oten ya Bang. Ini materi yang aku buat terkait tentang bagaimana kedudukan Bani Israel di dua kitab suci. Dan bahkan memang dikatakan dalam kitab Mika pasal ketiga nomor 9. Baiklah dengarkan ini hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Jadi teman-teman kita Kristen itu dapat informasi Tuhan dari orang-orang yang suka membengkokkan ajaran. Dalam kitab Mika pasal ketiga nomor 9, keturunan Bani Israel. Dalam kitab Mika pasal ketiga nomor 11, para kepalanya memutuskan hukum karena suap dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ini kesombongan Bani Israel. Mereka merasa bahwa mereka itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah, tapi mereka sendiri adalah orang-orang yang berbuat nista. Dalam Ulangan pasal 31 nomor 29, sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan... Wah, Uni kena ini. Aduh, sabar ya guys ya. Kita tunggu Uni dulu ya. Kena report Uni padahal langsung ke report ya, langsung jatuh ya. Ya sabar ya, kita tunggu Uni dulu ya. Biar kajian nggak terputus. Bantu di posting ulang, bantu tap-tap layar. Jangan lupa love orange-nya biar kuat. Biar nggak gampang kena tombak Romawi ini weh. Aduh parah ini Oten ya. Bahaya kalian ini. Bukan Tuhan aja yang ditombak, Komal juga ditombak. Loh. Siapa lagi yang kena nih? Mana nih Uni nih? Aduh. Malah kalian panas di bawah. Kalau mau bantah bawa data pembanding. Kalau mau bertanya silakan naik.
Tapi kalau mau bantah, bawa data pembandingnya. Tuh loh. Sorry ya, aku di report. Nggak apa-apa teman-teman, lebih baik kita kehilangan akun daripada kita kehilangan iman ya. Kalau akun itu masalah dunia, itu nggak penting buat aku. Akun aku yang 200, 160-an, 100 sekian, buat aku tuh bukan hal yang penting. Nah terus lanjut ya. Nah jadi aneh sekali teman-teman kita bisa mengatakan bahwa kami ini benar loh, sementara mereka dapat informasi dari orang-orang yang terbiasa berdusta. Nah begitu juga ya, ini makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bicara kepada Bani Israel dan orang-orang non-muslim ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-94, ini bukti kalau mereka tuh ingkar. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kata Allah, katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Dan ini tepat banget kita tanyakan kepada orang-orang non-muslim dari kalangan Kristen. Wahai saudaraku Kristen, kalau betul kalian pasti masuk surga, kenapa kalian gak mati aja? Pasti kalian bilang kan menjadi begini. Nah itulah bukti kalian itu sebenarnya mengingkari apa yang kalian imani. Nah dalam Keluaran pasal 33 nomor 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Jadi memang dikatakan Bani Israel itu tegar tengkuk. Ulangan pasal 9 nomor 13, lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ulangan 31 nomor 27, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Jadi teman-teman kita Oten dapat informasi tentang Tuhan itu dari manusia tegar tengkuk, yaitu Paulus. Dan bahkan Yesus sendiri kan keturunan Bani Israel menurut pandangan mereka. Harusnya kenapa mereka tersesatnya lebih parah daripada Yahudi? Setidaknya Yahudi tidak menyembah kepada manusia. Kenapa? Ya karena mereka lebih sesat daripada penyesat itu sendiri gitu. Karena kan yang tersesat lebih buruk daripada penyesat itu sendiri. Seperti itu. Coba baca Matius 23 nomor 15. Yang tersesat itu, yang ikut bertobat mengikuti penyesat itu kan lebih jahat daripada si penyesat itu. Nah itulah kenapa kalian lebih jahat daripada orang-orang yang menyesatkan kalian. Gitu. Silakan. Ini aku belum jadi moderator bang. Aku belum jadi moderator. Aduh. Lagi iseng mainan HP. Main HP. Malah pindah ke akun lain aku. Itu nih. Udah jadi moderator. Coba tes. Oke udah. Nah itu. Jadi kita sistematik ya. Kita dari dasar dulu nih. Pertama, sumber informasi tentang kitab suci kita berasal dari orang-orang yang benar atau orang tidak benar. Kalau kalian dapat informasi dari orang-orang tegar tengkuk. Yang kedua, kitab sucinya kita bandingkan. Maka aku punya materi khusus tentang perbandingan kitab suci antara Al-Quran dan Bible. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab wahyu dari Allah, yang mana terbukti secara rasio tak terbantahkan statementnya. Hendra, Bu Reva coba bacakan Matius 22:19-28. Itu ayat palsu ya bang. Kita tidak pakai ayat palsu. Kita beda dengan Oten. Kalau Oten suka membawa hadis-hadis palsu, kalau kita tidak mau membawa kitab palsu. Kita pakai kitab mereka yang mereka percayai aja ya bang ya. Gitu. Bagas abad ke-7. Ya hai abad ke-16, apa kabar? Kamu Protestan ya? Kalau Protestan tuh munculnya di abad ke-16 by the way. Ya. Itu bidat dari Katolik. Seperti itu saudaraku. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan naik. Kalau kalian mau meluruskan pernyataan aku silakan kalian kalian naik ke atas buka cam. Kalian kan kami izinkan untuk menjelaskan iman kalian asal kalian kredibel. Ini kelahiran tahun berapa? Sebelum Abraham aku udah ada. Gitu. Anaba 32 kenapa? Naik aja Bang Haryono biar kita bacakan kitab kita gitu. Biar kita bacain kitab kita. Yang butuh dalil naik ke atas. Kita gak mau disuruh-suruh. Kita gak suka disuruh-suruh orang. Karena kita bukan budak, bukan pembantu.
Kita independen. Kita malah yang ngasih ilmu di sini, bukan orang yang sorry ya disuruh-suruh sama kalian gitu. Bu Uni undang Bang Jo. Siapa tuh Bang Jo? Siapa itu Bang Jo? Nggak tahu. Oten takut naik, takut kena. Oten ketakutan lihat Uni. Ya kurang tahu juga sih mereka ketakutan atau gimana. Bentar Bang Teku, aku mau ambil ini dulu ya, email. Oke, yang penting momotku masih standby kan. Aku mau keluar beli makan dulu bentar. Kemana Uni ya? Oten udah langka. Banyak Oten di bawah tuh nggak ada yang berani naik. Menjadi bani typing. Sorry, barusan lagi ini email. Gitu teman-temanku ya. Jadi kita tuh gini ya, kita tuh tidak memaksa teman-teman kita Oten itu buat ngerti apa yang kita sampaikan. Enggak, kita nggak paksa. Kita hanya men-trigger mereka supaya mereka itu jujur dan berpikir gitu loh. Bahwa apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Silahkan diluruskan. Kalau saya salah saya minta diluruskan. Kalau saya benar ya apa alasan kalian tolak kebenaran itu gitu loh. Habib Ilham, kamu aja udah bohong, nama kamu Habib Ilham, padahal kamu bukan Habib Ilham. Jadi kamu sendiri adalah orang yang gemar berbohong dalam segala hal. Yang namanya kalau kita menyampaikan kebenaran itu tidak boleh dengan dusta. Kita nggak boleh. Si Cebi belum jadi moderator loh Bang Teku. Udah. Oh udah. Gitu. Mister Berkah, Oten takut sama Nerifa. Sebenarnya mereka nggak takut sama saya, mereka cuma takut dengan kitab mereka gitu loh. Nggak ada yang kuat lawan Nerifa sekalipun benda. Ya jadi teman-teman Kristen kita itu sebenarnya tidak sedang berdebat dengan kita. Mereka tuh berdebat dengan Bible sendiri. Sebenarnya begitu, pada faktanya tuh begitu. Karena apa sih yang mau didebat dari aku nih? Aku orang biasa. Ada roh setan lagi dalam lubang hidungku. Sementara mereka punya roh Tuhan dalam lubang hidung mereka. Harusnya kan mereka lebih jago dari aku. Cuman mereka tuh takut dengan kitab mereka sendiri gitu loh. Karena kalau mereka misalnya ngebantah aku, masa mereka ngebantah kitab mereka sendiri? Berarti bukan kitab suci dong, kan gitu konsekuensinya. Begitu. Ada Tuhan di hidung Oten. Nah itu tertulis dalam kitab Ayub. Kita nggak tahu apakah itu alegori atau enggak ya. Hanya orang Oten yang tahu. Jadi kami juga tidak memaksa Aku kalian. tinggal makan dulu nih bentar ya. Boleh bang. Kami tidak memaksa teman-teman Oten untuk debat dengan kami. Ya, jujur aku bilang nggak kami paksa. Kami juga tidak mewajibkan kalian tuh debat dengan kami. Tapi kami ingin mengedukasi publik bahwa membicarakan tentang agama itu kita nggak perlu takut. Kalau memang kita benar. Kita boleh takut kalau kita nggak benar, tapi kalau kita itu benar kenapa harus takut? Kan kita bicara kebenaran. Dan cara bicara kebenaran itu yang paling penting adalah jujur, jangan berdusta dalam segala hal. Mahir 72, next sudah berjam live kok nggak tambah penontonmu? Ya karena memang orang Indonesia itu yang di TikTok tuh jarang suka kajian, dan aku barusan kajian. Orang Indonesia terkhusus Oten lebih senangnya itu adalah sukanya itu mereka tuh senangnya tuh hiburan. Makanya mereka nonton Room Lawa yaitu Room Edis. Gitu. Ya. Jadi gitu teman-temanku yang kucintai, teman-teman penyembah anak Bunda Maria. Semoga kalian itu tercerahkan ya penyembah anak Bunda Maria. Oke kita ke materi selanjutnya ya. Materi ini cukup nyelekit tapi kalian sabar. Coba pegangan yang kuat ya. Karena kalau kalian gak pegangan yang kuat, aku takut kalian nanti gak bisa tidur. Tentang keselamatan. Kita bahas tentang keselamatan. Ini yang paling sering dibahas sama teman-teman Oten, dibangga-banggain. Nah, apakah betul teman-teman Oten ini dijamin sama Yesus selamat? Aku gak ngerti kenapa Oten ini ngerasa mereka pasti selamat. Padahal, aku akan bacakan. Ya.
Pertama, di dalam Islam itu tidak ada dosa waris ya. Ini aku bicara dari Islam dulu. Islam tidak mengenal dosa waris. Dalam surah An-Najm ayat 39 dan sampai ayat ke-40-nya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah, ya kali lu nggak buat apa-apa tiba-tiba lu masuk surga. Emang lu bapaknya anggota dewan? Ada orang dalam di surga lu gitu. Sekarang aja tuh susah cari kerja yang ada orang dalamnya, apalagi masuk surga. Masa iya orang dalam? Kan nggak mungkin. Lagi pula kalau memang pakai orang dalam masuk surga, ngapain disuruh diberikan hukum-hukum ya kan? Kan lucu. Nah, di Islam itu yang masuk surga itu adalah orang yang berusaha sekuat tenaga. Lanjut. Apalagi ya? Di Islam itu tidak ada namanya nih. Ternyata di agamanya teman-teman kita Oten itu ada yang salah satunya dogma dosa waris. Ternyata tidak ada sama sekali dosa waris itu secara eksplisit diajarkan sama Yesus kecuali yang mengajarkan Paulus. Gimana dalilnya? Dalam kitab Roma pasal ke-6 nomor 23, beginilah firman Paulus. Karena dalam badan Paulus itu ada roh Tuhan ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Theos ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini pengajaran Paulus. Dan orang-orang Kristen mengambil kitab Mazmur pasal 51 nomor 5 sebagai dalil untuk dosa waris. Padahal konteksnya itu kan perkataan Daud. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Dari ayat ini teman-teman kita Kristen mengatakan bahwa seluruh manusia itu telah berdosa. Makanya butuh Tuhan untuk menebus. Tapi setelah Tuhan menebus, setiap manusia tetap berdosa juga. Jadi artinya menurut teman-teman Oten, konsekuensi logiknya kalau setiap manusia itu sudah ditebus Tuhan tapi tetap berdosa, artinya Tuhan melegitimasi atau menormalisasi dosa setelah dia mati gitu. Ngeri sekali ya teman-teman ya. Nah, satu, tentang kitab Mazmur tersebut tidak semua orang berdosa karena Henokh dan Elia itu ternyata masuk surga tanpa kenalan dulu sama Yeshua. Karena Yeshua belum hadir. Ternyata dalam kitabnya teman-teman kita Kristen, dosa itu bisa dihapus. Dalilnya di Yesaya pasal ke-6 nomor 6-7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Wow, ternyata tidak perlu Tuhan harus mati untuk menebus dosa. Sama seperti Islam ya, dikasih batu di bibirnya. Keluaran pasal 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ternyata tidak perlu Tuhan meninggoy. Sapi sudah cukup bisa menghapus dosa. Tapi ternyata Tuhannya menurut teman-teman Oten tidak puas. Tetap pengen yang namanya Tuhan meninggal buat mereka. Lanjut. Ya, maka timbul pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman Oten. 1. Apakah anak bayi yang meninggoy pada saat umurnya masih 1 hari atau dalam janin, belum menikmati ayam penyet, belum pernah jalan ke Ancol, belum pernah bobo indah di atas karpet bulu, tiba-tiba dia meninggoy ketika umurnya 1 bulan, apakah dia sudah berdosa dan matinya masuk neraka? Lala, sadis. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah Tuhan tidak mampu mengampuni tanpa darah manusia? Sadis. Dan itu dibantah sama Yesus. Karena Yesus pernah mengampuni dosa perempuan sundal tanpa darah siapa-siapa. Bagaimana dengan dosa para pelaku kejahatan zaman sebelum Yesus mati? Apakah diampuni Yesus? Sadis. Kalau diampuni semua, kan gak adil dong Tuhannya. Gitu. Buat apa korban penghapus salah di imamat? Kalau memang pada akhirnya Yesus mengampuni dosa dengan jalan menjadikan dia tumbal. Aneh. Adakah Abraham dan Musa dan Yesus ajarkan dosa waris? Tidak ada. Siapakah yang menciptakan maut dan dosa? Ayo siapa? Pasti bukan Tuhan kalian. Pasti dosa dan maut itu datang sendiri tanpa sepengetahuan Tuhan kalian. Nah makanya ini menjatuhkan agamanya teman-teman kita Kristen menjadi asbab rendahnya kekuasaan Tuhan, seolah Tuhan itu tidak mampu mengampuni tanpa darah manusia,
seolah-olah Tuhan ini Tuhan yang tadinya pengen darah lembu, terus naik level menjadi darah manusia, ternyata manusianya harus Tuhan pula. Jadi kayak Tuhannya nih kayak naik level gitu. Jadi kayak aneh gitu. Apa iya Tuhan seperti itu? Nauzubillahi min dzalik, terkutuklah orang yang telah merendahkan Tuhan, ya. Begitu saudara-saudaraku. Kalau ada yang mau bertanya, oh nggak ada yang bertanya. Oke, baiklah. Karena di sini sudah mulai jam 21.53 alias jam 22. Kajiannya aku close ya di YouTube ya. Teman-teman yang di YouTube itu dulu untuk kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube dadah. Sekarang kita manusia ilahi itu saya percaya, Anda tidak. Nggak masuk ke logika itu enggak. John. Ya. Ya. Aduh Johnny, lu nyamar-nyamar jadi Kristen malas gua ngobrol dengan orang penyamar. Mana saya nyamar, ini asli KTP nih Bang. Asli KTP saya nih. Mana ada nama Islam Johnny Eriko. Ya mau gimana lagi? Kalau dikasih orang tua itu kan saya nggak bisa protes. Namanya juga dikasih. Yo. Siap. Bang, jadi kasih nama Eriko gimana Izinlah kira-kira? Bunda mau nanya boleh ya? Bang Joni izin ya, maaf ya. Boleh dong. Masa Bunda bertanya nggak boleh? Iya Jerry. Jadi Bang Jerry yang yang baik hati. Berarti Yesus itu pencipta. Iya, yang cantik. Apa yang diciptakan Yesus? Bunda pengen tahu. Semua yang kelihatan dan tidak kelihatan dia ciptakan semua. Semua yang kelihatan dia ciptakan. Berarti termasuk dan tidak kelihatan. Ya, termasuk Bunda Maria ciptaannya juga. Semua yang kelihatan dan tidak kelihatan. Iya, berarti kan Bunda Maria kan kelihatan nih sebagai manusia kan, betul nggak? Termasuk Jerry berarti ciptaan Yesus juga kan? Kenapa kok mau cerita Bunda Maria? Lah iya kan tadi Jerry bilang, iya Jerry bilang bahwa semua diciptakan Yesus dari yang kelihatan dan tidak kelihatan. Berarti manusia juga kan ciptaan dia, termasuk Jerry. Jerry mempercayai juga bahwa ciptaan dari Yesus, betul? Nah, Bunda Maria berarti ciptaan dia juga? Iya. Oh, terus dia lahir dari Iyalah. yang dia ciptakan gitu? Bisa masuk akal gitu? Bunda Maria. Iya. Jadi iya, Tuhan dilahirkan sama ciptaannya manusia. Gitu. Begini Bunda. Oh, gimana? Ya, Dia menciptakan manusia dan dia juga menjadi manusia. Oh, jadi sesuatu yang dia ciptakan dia bisa menjadi sesuatu yang dia ciptakan. Dia ciptakan manusia, dia juga bisa jadi manusia. Iya, jadi waktu dia ciptakan Bunda Maria, terus dalam kandungan Bunda Maria